Marilah kita mempersiapkan bejana hati kita jadi bejana yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga sabdanya Allah sungguh boleh layak kita terima pada saat ini. Oh Tuhan, satu komitmen kami Tuhan, yaitu nilai hari hidup kami yang masih Tuhan berikan, kami terus menjalani Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi saluran hati kami pada malam hari ini. Tuhan,
umatmu telah datang kepadamu. Mereka datang untuk membawa hidup mereka, sebab mereka tahu bahwa hidup mereka bukanlah milik mereka, melainkan milik-Mu ya Bapa yang berkuasa. Oleh sebab itu kiranya setiap umat-Mu yang ada di sini diberkati. Kiranya setiap umat-Mu yang ada di sini disembuhkan. Kiranya semua umat-Mu yang ada di sini diberi kesehatan. Di dalam nama Yesus kami meminta. Oleh sebab itu Tuhan, kami meminta ajaran daripada Yesus Kristus, supaya kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Dan biarkanlah Roh-Mu menguasai hidup kami. Biarkanlah pikiran kami dibuka, biarkanlah hati kami dibuka, supaya firman-Mu dapat boleh terisi dalam daging dan hidup roh kami ya Bapa. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu. Bila ada kuasa-kuasa yang membawa mengantuk, yang membawa roh kemalasan untuk tidak dengar pendengaran, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja untuk memberkati ibadah ini. Haleluya, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Mari bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Haleluya, berikan sorak-sorai yang bertuhan kita. Apa kabar semua? Haleluya. Kabar luar biasa itu adalah kabar yang dimana setiap harinya dia selalu membaca firman Tuhan. Kalau kabarnya luar biasa, maka kabar setiap harinya adalah dia mengutip 1, 2, 3 ayat, lalu ia memposting di media yang telah tersedia. Haleluya. Itu kabar luar biasa. 1 ayat posting, sebab Bapak Pendeta akan memantaunya, dan Bapak Pendeta akan berdoa bagi mereka, dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Oke, saya suka sekali lagu yang tadi, lagu penyembahan itu. Kemanakah kami mencari? Lagu itu adalah lagu yang sangat bagus sekali. Kita mencurahkan sesuatu hati, perasaan kita, dan kita mempunyai semangat untuk mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada kasih. Yang ada adalah kebinasaan. Tetapi yang ada di sini, mereka sudah mendapatkan kasih setia Yesus. Kita nyanyi dulu lah. Kemanakah kami mencari? So kita akan belajar firman Tuhan. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Lagi lagu yang sangat bagus sekali. Kemanakah
saudari, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan setiap harinya, mari kita selalu mencari wajahnya Tuhan. Sebab kalau kita selalu mencari wajahnya Tuhan, maka sinar itu akan memulihkan hidup kita. Sinar wajah Tuhan itu akan memberkati kita. Sinar wajahnya Tuhan itu akan memberkati keluarga kita. Amin ya. Kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi kita baca dulu sampai ayatnya yang ke-13 saja. Kita baca ya, Lukas pasalnya yang ke-8, Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12 sampai dulu ayatnya yang ke-13. Nanti kita lanjutkan kalau sempat. Oke, kita baca secara sama-sama. 3, 2 ya. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati pada malam ini, malam ini Tuhan mau mengejari umat-umatnya, di mana ada sesuatu kisah yang nyata pada waktu itu. Kisah yang nyata pada waktu itu adalah sesuatu hal yang memang ada keraguan-keraguan, ada kebimbangan, ada kegelisahan. Dan yang gelisah, yang ragu, yang bimbang adalah bukan mereka yang menjadi pengikut-pengikut Yesus, bukan mereka yang yang selalu mengikuti Yesus siang dan malam, yang mau melihat Yesus, entah mau melihat mujizat, entah mau mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah terserah mereka. Tetapi terjadi sesuatu keraguan dalam kehidupan murid-muridnya Yesus. Ada sesuatu keraguan, ada sesuatu kebimbangan. Mereka gelisah. Waduh, bagaimana ya? Orang ini sudah 3 hari selalu bersama-sama dengan Yesus. Siang malam selalu mereka mengikuti Yesus. Salah satu dari murid-muridnya itu ya, bago talua dan ipahalnya soza ibatudu, soza dal tudu. Hadanya jangan-jangan orang banyak ini mereka menderita, mereka mati kelaparan. Muncullah yang namanya kebimbangan. Padahal sebenarnya orang yang ikut Yesus nggak perlu bimbang, nggak perlu terlalu khawatir. Bimbang tetap ada, khawatir tetap ada. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam Yesus, kita harus kuat, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Amin ya. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah sesuatu yang membuat murid-murid Yesus akhirnya harisa orang-orangnya soya namanya abu terapaturan 5.000 niha hadiah tapi habis secara tak mau beli. Muncul sesuatu keraguan, muncul sesuatu yang namanya bagaimana. Kukatakan kepada kita, Tuhan sampaikan kepada kita, kalau kita selalu mengikuti Tuhan, Tuhan itu akan selalu membuka jalan keluar bagi kita. Kalau kita selalu percaya, Tuhan itu akan selalu membuka jalan apapun yang sulit bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya.
Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan berkata, waduh, aku sudah memuji Tuhan, aku sudah menyembah Tuhan ini. Bagaimana ya? Berkat masih belum jadi. Berkat masih belum saya terima. Ingat bahwa Tuhan bukan tidak mau memberikan berkat kepadamu, tapi Tuhan mengujimu dulu. Sejauh mana kamu mengikuti aku? Amin ya? Inilah Pak. Nalu hadoi, Israel. Nalu hadoi, fau berani hasato adlu. Abu terapa arah turun hari lago Yesus, malah berlatih mujizat lagi. Tuhan itu mengajari, bukan dulu sudah disediakan makanan. Lima negara Yesus, abang yod, raudon, namun yod dan raudon, namun kalau dan turun hari, bah ube dan gemi, amolek dan gemi mujizat. Enggak ada itu. Tetapi Tuhan mau menguji iman mereka, mau menguji hati mereka dulu. Kalau nanti mereka merasakan sesuatu hal yang membuat mereka susah, yang membuat mereka menderita, Tuhan tidak akan pernah diam. Amin. Barang siapa yang ikut Yesus, barang siapa yang selalu percaya dengan Yesus tanpa ada kebimbangan, di sanalah mujizat terjadi. Di sanalah mujizat selalu dinyatakan. Ikut saja Yesus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu terhadap ekonomimu, jangan ragu terhadap usahamu, jangan ragu terhadap bebanmu. Kalau kamu ikut Yesus, kamu tidak pernah terlambat. Kamu tidak pernah dibiarkan. Lihat saja. Yang ikut Yesus, yang selama 3 hari selalu mengikuti Yesus siang dan malam, mereka kan tidak membawa bekal kan? Ya kan? Mereka tidak membawa bekal. Lehado ini gogohera, lebih bakar tiangi, lebih karung. Enggak, itu adalah urusan Yesus. Kalau nanti mereka itu adalah urusan Yesus. Mau hidup, mau mati, mau bagaimanapun, mau sakit, enggak apa-apa. Ada Yesus yang menolongku. Harusnya ada di dalam hidup kita seperti itu. Amin ya. Seperti begitu kita selalu kepada mereka. Selalu kita selalu. Hai saya bukan bawa si Tuhan. Erobongi, eromalu. Lah dia. Mengira aku ya, saya dibuku mana Yesus. Bahkan dengan Pak, yang kedanya bukan balala. Yang kedanya lah hati sokona kegu 15 buku bisa mana mau lalu jatuh. Saya katakan kepada kita semua, yang mengikut Yesus itu tidak pernah terlantar. Gak usah ragu, gak usah bimbang. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu itu. Amin ya. Ikut terus Yesus. Makanya nanti tidak ada berkat karena kita hanya ikut 1, 2, 3 hari. Ada iman suam kuku. Hanya setengah-setengah ikut Yesus. Kalau setengah-setengah percaya, mujizat tidak ada itu. Kalau hanya setengah-setengah, baru mujizat nyata. Kalau kita sudah dilihat oleh Tuhan benar-benar kita butuhkan, benar-benar juga kita mengikuti Yesus. Makanya nanti dibilang indah pada waktunya. Tuhan kan tidak menyatakan mujizat di hari kedua, di hari pertama tidak. Yang harusnya kan yang namanya tidak harus sebenarnya ohona tertolong mujizat sekali kan. Ohona tadi sekali namanya menana ramai oleh sebagai kita, maka tadi sekali lah dua. Ini tidak ini. Ifareso. Yo, lu sekali lu sekali mau faruhu ketemu lu. Oh ada sekali. Artinya dia kecimu dan dia. Ada seperti yang saya dengar sama Pak Sagala kemarin. Waktu ini memang lucu juga sama Pak Sagala. Ini dia bilang kemarin sama becak ya. Yo nggak ngomong ke becak. How kau kita dah? Jadi boleh dengan bisa. Nah bisa ya. Nah jadi dia tidak mau tahu dia kan Pak Sagala ya. Nah bagi sama saya di mana how kada? Di mana how kamano balik. Itu ketika beliau how kamano kerjakan saja dulu. Ikuti saja dulu. Nanti setelah tiba di rumah Pak Sagala memberikan lebih dari ongkos. Begitu juga Tuhan, amin ya. Ikuti lebih daripada itu. Jangan lebih dulu menuntutlah. Kerjakan aja dulu. Nanti pasti Tuhan akan memberi lebih daripada cukup loh. Amin ya. Bagaimana?
dikatakan dihadirkan rugi kan? Rugi. Nah 50.000 yomenal, ya rugi. Yang harusnya pasaran memberikan 100.000. Berbeda dengan ayual, yang mana air saya. Nah itu, jadi memang sering kalau kita bawa ribu namun dalam fasa dari berapa ribu sering. Nah kalau bola ada hukuman itu saya, tidak lagi tawar. So kita nanya yang mana kena haukam. Ini kami pernah ibu gembala. Jadi matur beca kayu. Jadi na bayar beca Yesus tabakan setiap pak. Beca musim maka palingan ongkosnya yang dari fasa ofeta dan setiap palingan 10.000 mal. Itu ya. Nah ufili boleh ibu yang sudah melihat ya sudah pergi beca. Ini lewat mana beca lain. Ya beca lain. Itu beca lain. Pak kau ofeta dan setiap. Kau kamu. Lihat. Kasih itu bulan ini jadi kata itu saya makasih punya saya kita dengan digas-gas saya bahwa kita yang ada musuh bola lada. Haleluya. Kita apa itu baca senung di mau balik mau itu tuh lihat dulu akan itu mau apa balik yang harusnya mungkin bikinnya ada 5.000 kan cukup. Nah tapi ketika ofeta naga bahkan setiap wala kita mau deh Ibu bilang, apa yang berlipat? Hari bosnya punya sawah dulu. Di sana ada berkat. Haleluya. Jadi lebih dari apa yang kita mintakan kepada Tuhan, Tuhan sediakan bagi kita. Asalkan kita jangan menggerutu. Haleluya. Asalkan kita jangan menggerutu dan jangan berbantah-bantah. Ikuti saja dulu, kerjakan saja dulu. Nanti pasti Tuhan akan memperhatikan, memberi imbalan kepadamu. Dia akan berikan hadiah kepadamu. Haleluya. Bagaimana proses kita di gang setia? Bagaimana proses kita di gang setia? Baris di tangan kiri. Sangat kecil-kecil sekali ya Pak. Tempat kita sangat kecil sekali. Kita tidak menuntut besar pada saat itu. Dah dulu, kerjakan dulu, dikerjakan. Lama-lama jadi besar. Lama-lama kita sampai di sini, lama-lama nanti kita akan mempunyai gedung gereja mewah. Haleluya. Amin. Seperti begitu. Kerjakan saja dulu, gak usah dulu tuntut Tuhan. Haleluya. Kita baca 13 sama-sama. Tetapi dia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada kalau tidak doaikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang pagi ini. Kadang-kadang Tuhan menguji hati kita juga loh. Iya. Kadang-kadang Tuhan menguji hatimu ibu. Kadang-kadang Tuhan menguji hatimu pak. Dia uji kamu dulu. Tuhan itu bukan berkelakar, bukan main-main. Tapi dia uji kamu dulu. Kan imane kerja bicara. Kan imane murid Yesus. Habis kamu lakukan imane Yesus. Namun dia ikut apa? Di mana waktu apa? Iya, jadi dia menguji dulu loh. Dia menguji hatimu. Bagaimana kamu tidak? Kamu ragu atau tidak? Haleluya. Diuji dulu sekarang. Itu langsung dirusak atau efek tidak semua. Tapi ketika anaknya itu anaknya mengeluh, ya. Ketika murid Yesus mengeluh, itu anak ini buat Tuhan. Hari ini baru tiba. Aku bagi banyak saudara 5.000 kau ya kamu. Gak masuk akal itu. Nah, kalau kita selalu mengeluh itu, Tuhan akan selalu dia ketawa, dia akan memberkati pekerjaan tanganmu yang harusnya terangmu hanya satu. Tuhan akan melimpahkan gandakan kepadamu sampai beberapa, sampai Tuhan memberikan berkat itu sampai ke generasi. Amin. Amin. Nah, jadi jangan salah-salah kita untuk berkat, Bu. Jangan salah-salah. Kita itu mau menerima berkat. Nah, masih tidak terima menghubung lagi, ikuti saja dulu, jangan berbantah-bantah, jangan menggerutu. Mujizat itu akan selalu nyata bagi kita. Nyata di dalam keluargamu, percayalah dan terimalah di dalam keluargamu mujizat itu. Apapun yang menjadi pergumulanmu di dalam keluargamu, saya nyatakan pada saat ini atas nama Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Haleluya. Amin. Tuhan akan memberikan berkat kepada keluargamu. Tuhan akan memberikan kepadamu kesehatan, umur panjang daripada Tuhan. Sudah cukup luar biasa berkat-berkat itu kan? Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan.
Yang tidak masuk akal Tuhan sediakan mujizatnya. Yang hanya 5 roti 2 ikan, yang pada saat ini Pak, usahamu sedang mungkin jatuh, sedang bangkrut, kamu sedang kesusahan. Tuhan, bagaimana ekonomi saya? Karena ini masalah COVID-19, ini masalah pandemi ini. Percayalah, Tuhan akan berkati pekerjaanmu itu. Tuhan akan bekerja, memberkati. Jangan ragu. Tuhan, apa yang kami harus makan, apa yang harus kami minum, Tuhan akan menyediakan. Katakan amin. Tuhan, bagaimanakah ongkos rumah kami, ongkos tempat kami, percayalah Tuhan akan membuka jalan keluar. Amin ya. Ikuti aja dulu Yesus, melayani Tuhan dulu, melayani. Jangan kita menuntut dulu sesuatu upah kita. Nanti Tuhan sudah sediakan lebih daripada itu. Sekali lagi, orang yang selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mengikuti Tuhan siang dan malam, dan yang tidak memiliki kebebanan, tidak memiliki kekhawatiran dalam hidupnya, hal yang luar biasa akan kau lihat di dalam kehidupan. Hal yang dahsyat akan kau rasakan di dalam keluarga. Amin ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, maka ia akan mengalami sesuatu kerugian. Tahu nggak? Apa Tuhan ini? Bahwa seni bagi kita dalam. Tinggal melualangi bersumber hawa sama kamu. Ya. Tinggal melualangi bersumber hawa sama kamu. Tetapi itu ya, bagi kita dalam, Tuhan hanya mau menyembunyikan dirinya. Kalau sebenarnya Adam dan Hawa tidak mau jauh-jauh dengan Tuhan, mereka tidak akan dicobai oleh iblis. Kalau sebenarnya Hawa dan Adam mereka mau mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, jangan sampai Tuhan jauh dari sampingnya, maka tidak akan jatuh dalam dosa. Tuhan bukan menyembunyikan diri juga. Tuhan juga bukan menghilangkan diri. Tuhan juga bukan pergi di samping Adam. Tetapi Tuhan hanya menguji si Adam. Tuhan hanya menguji si Hawa. Apabila nanti Adam dan Hawa mau mencari wajahku, mau mencari aku, pasti mereka tidak akan terkena, dan pasti mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Apa yang kita badai? Nalena samu jawab loba lagi, berkumulanga, akulah juga. Nah berarti lihat ke dalam lagi itu. Nalena samu jawabnya, hadiah yang ngabangun usahamu, hadiah yang ngabangun rodomu, hadiah yang ngabangun cita-citamu pada umur. Nalena dia jawab makasah. Bukan Tuhan kita peduli, Tuhan hanya mau menguji. Di tengah-tengah itu carilah wajahnya. Alui ia, baik ba saliotai, baik basuhan nama. Amin ya. Jadi kadang-kadang biarku, bukan juga membiarkan, Tuhan hanya menguji. Terus dua, kebetulan lain. Berikanlah mereka makan. Yuk, siapa tolong dia kita. Haleluya. Saya percaya kita akan selalu dengan berkat yang luar biasa pada nama kalian. Amin ya. Sedikit saya bercerita kepada umatnya Tuhan. Karena saat ini saya merasakan urapan yang luar biasa. Kenapa saya diurapi? Kenapa saya sangat tersentuh dengan pujian itu? Lagu itu Ibu adalah juga bagian dari lagu penyembahan saya di Lemoy. Dan hingga kami sampai ke kos dan masih ada di konsernya. Kemanakah kami mencari, sampai air mata mengalir terus. Iya, itu termasuk lagu saya. Ada dua waktu itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu dia. Adanya berkesusahan sorau. Lah ada boleh kena berat. Lah ada kena kefe. Lah ada tolak itu masing-masing. Gak ada lah apa. Gak ada. Tapi saya mau hanya saja Tuhan ajari aku untuk aku dapat menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Semua ketika dilewati proses selama 3 hari seperti itu, semua ketika dilewati proses yang berbeban berat, yang segala sesuatu itu, akhirnya Tuhan menjawab. Jawabannya adalah bukan harta yang binasa,
di tempat ini. Itu jawabannya. Yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar makanan, itu binasa, itu hanya yang dimakan di mulut, dikunyah, turun ke sini, masuk ke perut, keluar ke jambang. Nah, ada disediakannya, nah, ada baik, tuh, udah sepadan, tuh, luar bifur, luar baik. Gak ada. Jadi hasil yang luar biasa adalah kamu. Buah penderitaan saya adalah jemaat di sini. Makanya saya bangga saya menderita. Sukacita saya menderita. Kalau saya menderita, maka pasti kamu akan bersukacita. Ya kan, bisa dimengerti ya. Saya berbahagia kalau saya menderita. Saya berbahagia kalau saya diuji, dicobai, diperiksa oleh Tuhan, karena kamu akan menerima hasil dari ujian itu. Kamu akan menerima sukacita walaupun saya menderita. Dan saya percaya kalau saya jemaat-jemaat yang ada di sini akan selalu memperhatikan hidupnya kepada Tuhan, memperhatikan rumahnya Allah, bagaimana ke depan, di manakah kita bangun. Amin, haleluya. Haleluya. Nah, oke. Dikit lagi ya, dikit lagi. Oke, 14 sama-sama baca 3 ya. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki, lalu berkata pada murid-murid, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50. Sampai selesai. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang yang banyak itu duduk. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul mujizat yang akan katakan amin. Nah, ini yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ambil yang 5 roti itu, ambil yang 2 ikan itu, ambil dulu, taruh di hadapan saya. Tuh ya, taruh di hadapan saya. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Lakukan saja dulu, lakukan saja. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan menguji iman kita seperti yang saya katakan tadi. Lakukan saja dulu, walaupun tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan itu, Tuhan sangat berkuasa mengadakan segala sesuatu, memberikan apa yang kita makan. Jangan khawatir akan hidupmu. Kita ini lebih mulia daripada burung yang berterbangan di langit. Tuhan pasti menyediakannya. Tuhan pasti akan memberkati setiap generasi. Dengarkan, saya memikirkan sesuatu hal di dalam pelayanan ini. Tuhan itu baik sekali. Katakan dulu amin. Dengan setia kita sadar pemimpin sekali Pak. Ya kan Pak? Gak boleh besar-besar suara. Kalau besar suara datang orang demo. Apa? Benar baris ya. Kalau besar suara kamu di demo di sebelah. Itu kita pakai speaker kecil saja. Nggak boleh besar-besar ya. Padahal speakernya kecil. Dah, nggak apa-apalah. Tuhan sudah tahu semuanya. Haleluya. Lama-lama ketika sampai saat sekarang, oh Tuhan benar. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Coba dipahami ya. Ini hikmat dan kebijaksanaan kita mengerti pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan mengirimkan ini. Sampai sekarang Tuhan mengirimkan ini. Sampai sekarang Tuhan memberikan kita ini. Sampai sekarang Tuhan memberikan kita meja itu. Apa itu yang ada di situ radio kan? Tuhan memberikan kita ini kamera. Saya memikirkan Tuhan, Engkau sungguh sangat luar biasa Tuhan. Biarkan kami hidup di dalam proses. Sehingga saya berkata, Pak, kalau saya, Ibu, kalau saya ada di dalam ujian, saya bersukacita. Lebih baik saya ada di dalam ujian daripada saya berada di keadaan yang santai-santai saja. Itu prinsip saya. Lebih baik soda odo banahia namanya sedang latar saya lebih suka ada di situ di saat saya diuji supaya muncul hikmat bagi saya.
Kalau kita mau merasakan pekerjaan Tuhan, itu bukan hanya kata-kata loh. Tapi kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, harus kita jalani. Nah, lu tak jalani, lu hadir ada tawaan. Amin. Jadi itu prinsip saya. Kalau saya sedang diuji Tuhan, kalau saya sedang dicobai, yang penting jangan iblis yang mencobai saya. Haleluya. Kalau saya sedang diuji, dicobai oleh Tuhan, saya lebih suka harus sampaikan kepada Tuhan itu. Karena kenapa? Muncul pengetahuan baru. Amin. Muncul hikmat yang baru daripada Tuhan. Harus kita jalani. Maka berbahagia mereka yang bertahan sampai pada, sebab mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Ada yang walau berbahagialah mereka yang bertahan sampai pada kesudahan. Kalau kita bertahan pada kesudahannya, itu kita melewati cobaan. Itu kita harus memikul salib Yesus. Orang Kristen yang sejati harus siap memikul salib Yesus. Harus eromakan ilu irefa. Siapa itu mata lu irefa? Aduh, ada yang ragu ya? Siapa tahu irefa apa? Haleluya. Kalau kita siap memikul salib itu, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Kalau kamu sudah berjalan di atas jalan penderitaan itu, yang ketika kamu sudah bertahan, kamu akan menerima dan kamu akan bersaksi, benar Tuhan, Engkau luar biasa. Amin ya. Jadi kalau kamu sedang dicobai, kalau kamu sedang ada di dalam cobaan, pastikan itu bukan dari iblis dulu, dari Tuhan. Maka berbahagia, Tuhan akan membuka jalan keluar kepadamu. Demikian saja firman Tuhan. Saya percaya umat-umat kita akan selalu diberkati. Saya percaya semua yang ada di sini akan memiliki buah yang begitu banyak. Milikilah buah, supaya buah itu dapat boleh nanti matang dan dapat kembali dibijikan, dan sehingga akan terus menyebar sampai ke seluruh dunia. Mengerti apa yang saya maksudkan? Mengerti kan Ibu Erna? Buah itu adalah selamatkan jiwa-jiwa. Sudah berapa yang kamu selamatkan jiwa-jiwa? Sudah berapa? Itu adalah buah kita. Saya percaya diri sekarang akan dipanggil jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Mari kita langkah berdiri. Teman yang akan mencari kasih sejati. Haleluya. Kita
memberkati keluargamu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, memberkati menjadi milik, memberkati segala apapun yang terjadi kesalahan kepada hati, mulai hidup terhadap suamimu. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup membuka jalan keluar. Percayalah Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu ibu, Tuhan memberkati apapun yang menjadi bebanmu ibu. Di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, Tuhan pasti buka jalan untuk anak-anak Yesus. Kau diberkati, kau diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kau diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, anak-anak. Kau diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati semua di dalam nama Yesus. Dijawab oleh Bapa. Kami percaya setiap keluarga diberkati Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang dikerjakan oleh Tuhan diberkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, baik mereka orang tua laki-laki, perempuan, anak-anak mereka, Tuhan Kau yang berkati. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan umur panjang kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus disembuhkan. Di dalam nama Yesus pergumulan ini akan dijawab. Apa yang bersorak, ampunkan Tuhan, pulihkan orang tua umatmu, bapak ama miskin Tuhan, orang tua yang perempuan Tuhan, yang telah mengalami penyakit. Hamba minta kepada Tuhan, kiranya hidupnya disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya, kami meminta Tuhan kiranya Kau mengampuninya. Kami percaya, kami meminta kiranya Tuhan mengampuninya, memberikan dia kesempatan. Kami meminta, ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu Tuhan, orang tua Bapak Amaris Tuhan, orang tuanya perempuan Tuhan, kami meminta disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dari sana, Tuhan jamah dari sana, Tuhan bawa dari sana, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Percaya ibu sabarnya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, kuasa Tuhan bekerja. Mari kita sama-sama coba bernyanyi dari awal. Kembali kita bernyanyi kemana kami mencari yang sudah sudah bangsa. Kembali ke tempatmu masing-masing. Pergumulan kami sampaikan Tuhan memberkati. Kami mencari kasih sejak. Silakan naik di atas mimbar, doa dulu. Kemana kami berseru, saat datang mendaru, biar kami tahu anak-anak mampu berpindah.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami. Oh, haleluya. Kami sangat membutuhkan sentuhan-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat membutuhkan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari awal Tuhan kepada kami sampai nanti pada akhirnya. Engkau telah bersama dengan kami Yesus. Engkau telah menyertai kami. Hingga ibadah ini Tuhan bisa kami laksanakan dengan baik. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu juga Tuhan, di mana semuanya yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini telah Engkau berkati, telah Engkau berikan kekuatan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami minta kepadamu, ini umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah dan yang telah datang untuk menyampaikan segala pergumulan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi sakit penyakit, dan apapun juga yang menjadi beban mereka Tuhan. Tuhan Yesus, dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka segala yang sakit bisa disembuhkan Tuhan. Yang beban berat Tuhan bisa Engkau mengangkat dan bagi yang susah Tuhan bisa Engkau hidupkan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami minta biarlah melalui firman Tuhan bisa kami dikuatkan, bisa kami diberikan ya Bapa. Hanya kepadamu kami berlandaskan, dan hanya kepadamu kami bertawakal. Tidak ada pengharapan kami selain Engkau, karena Engkau lawan kami. Amin. Yang sungguh luar biasa. Amin. Yang sungguh hebat. Amin. Kami yang tanpa Engkau masa sekali berproses. Dan kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Pada tempat ini Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami kesempatan menyembah kemuliaan. Amin. Ya Bapa, haleluya. Kami juga terima kasih buat persembahan yang telah kami lakukan untuk membesarkan kerajaan tempat ini. Kami minta kepada Engkau berkati semua tangan-tangan yang telah melayani. Haleluya. Roh kami selalu memuji Tuhan, lewat berkat diturunkan berkat atas umat-Mu. Diberkatilah hidupmu yang saat sekarang ini, dan diberkati hidupmu yang akan datang itu. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati keturunanmu, diberkati pekerjaanmu. Engkau dilindungi oleh Tuhan ketika engkau ada di dalam rumahmu, ketika engkau ada di dalam perjalanan, ketika engkau sedang mengerjakan pekerjaanmu. Diberkati engkau dan dikaruniakan kepadamu apa yang menjadi permohonanmu kepada Allah. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah di surga, Allah yang selalu memperhatikan dan Allah yang selalu menyediakan, Allah yang selalu memberikan kepadamu. Dalam nama Yesus kalian diberkati, dalam nama Roh Kudus kalian diberi kekuatan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu kami.
Apakah semua kita telah diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan, damai sejahtera Allah selalu menyertai kita. Di sini saya memberitahukan kepada kita bahwasanya kita akan kembali menyerahkan daftar anggota jemaat di Departemen Agama Kota Mustolik. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada kita semua untuk memberikan surat pengunduran diri dari gereja asal. Sebab masih banyak lagi yang masih belum menyerahkan. Jangan